يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Amin. Wa yajuzu lil hadiri ayil mukimi kal musafiri fi waqtil matori bisababihi, dan boleh bagi orang yang hadir, artinya bagi orang yang mukim, bukan orang yang sedang melakukan musafir. Kalau musafiri bolehnya sama seperti orang yang musafir di waktil matori, pada saat lagi hujan, bisa babihi dengan sebab hujan, wa inda upa sekalipun hujannya itu ringan saja, bisyarti alayamila thawbu, ya dengan syarat pakaian kalau lewat tetap basah. Itu namanya hujan begitu. Jadi walaupun hujannya enggak lebat, tapi kalau kita lewat, kita jalan, ya itu nanti akan membasahi pakaian tersebut. Wa minhu syafani, nah diantaranya lagi dua bibirnya, ya jadi dua bibirnya juga sama terkena air hujan juga. Wa huwa, yang dimaksud ya mator di sini rihun baridatun biha mator khafifun. Jadi ada angin dingin yang diikuti dengan hujan ringan. Ya, jadi ada angin tapi anginnya termasuk dingin, kemudian diikuti dengan hujan walaupun hujannya ringan saja. Wa misluhu saljun au bardun zaba au kaburat, dan sepertinya juga ada saljunya atau ada ya salju yang udah mencair tapi dingin, atau yang membesar tapi qata'ahu, yang sudah ya terputus, yakhsha minhu, yang memang dia takut, dikhawatirkan bahwa ada turun salju atau ya dingin benar. Nah sehingga dikhawatirkan di tempat tersebut. Nah boleh ayya jamaah bainahuma, untuk menggabungkan antara dua sholat, ais sholata ini, yaitu dua sholat. Zuhur boleh dijamak dengan asar, maghrib boleh dijamak dengan isya, walaupun dia tidak dalam kondisi musafir, artinya dia mukim, ada di rumah, ya cuma ya sebabnya karena hujan. Walaupun hujannya ringan, tapi ya ada angin yang dingin atau salju. Ayya jama'a bainahuma, boleh orang itu menjamak, menggabung bainahuma, antara ya dua sholat, ais sholataini, yaitu antara dua sholatnya. Az-zuhri wal asri, boleh zuhur dan asar. Wal maghribi ya wal isya'i, boleh juga ya maghrib dengan isya. Itu namanya ya satu ketentuan dalam ilmu fikih. Walaupun seorang itu dalam kondisi mukim, tidak musafir, boleh mereka menggabungkan dua sholat, ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kalau ya saat itu dalam keadaan hujan. La ta'khiran, tapi nggak boleh jamak takhir. Jadi bolehnya jam apa? Jamak takdim. Jadi zuhur, asar. Ya, jadi ngerjainnya di waktu zuhur. Maghrib, isya, ngerjainnya di waktu maghrib. Itu jamak bil mator namanya, disebabkan karena hujan. Jadi hanya yang dibolehkan
takdim, sementara takhir tidak dibolehkan. Fi waktu saniyah, ya, jadi artinya takhir itu sholatnya di waktu yang kedua. Ya, jadi hujannya tuh di waktu zuhur. Nah, jamaknya jamak takdim. Nggak boleh jamaknya jamak takhir, artinya di waktu yang kedua. Hujannya juga sama di waktu maghrib. Saat itu dia boleh, ya, menjamak maghrib dengan isya. Ya, nggak boleh, ya, jamak takhir, nanti sholatnya di waktu isya. Itu yang dimaksud begitu. Ya, annal matoro, karena hujan itu qadiyan qatiu, sungguh dia udah berhenti, payu addi, maka itu bisa mendatangkan ila ikhrajil ula, yaitu mendatangkan untuk keluar pada waktu yang pertama, an waktiha, dari waktunya, bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Sementara uzurnya kan hujan. Nah, hujannya di waktu yang pertama. Sekarang kita mau jamak takhir, ya berarti ya hujannya udah berhenti. Ya, kita mau sholat zuhur, ya kemudian hujan. Nah, kemudian jamak dengan harapan nanti ya asarnya tuh kita udah melaksanakannya. Jadi ini satu uzur, satu dispensasi yang Allah berikan. Tapi bukan sebab uzur hanya hujan aja, tapi nanti ada syarat-syarat yang lainnya. Ya, itu diantaranya boleh, ya, boleh jamak takdim bagi orang yang mukim disebabkan karena hujan, tapi ada syarat-syaratnya. Ya, nanti syaratnya akan kita lihat satu persatu. Bal takdiman fi waktil ula minhuma, akan tetapi dia jamaknya jamak takdim pada waktu yang pertama, minhuma, dari keduanya. Wa yajuzu jam'ul asri ilal jum'ati, dan boleh saja menggabungkan sholat asar kepada Jumat, bi uzril matori, dengan uzur hujan, boleh juga. Kalau zohor sama asar bisa digabung, ya begitu juga nanti Jumat. Ya, jadi asarnya nanti dijamak kepada Jumat, itu masih boleh juga. Sebab Jumat itu maknanya zuhur. Kalau zuhur bisa dijamak dengan asar, ya berarti Jumat bisa dijamak dengan asar. Sama seperti kemarin, pada waktu kita musafir, kita sholat Jumat, kemudian habis sholat Jumat mau sholat lanjutannya, kita jamak aja, Jumat jamak dengan asar, boleh, nggak apa-apa. Jadi ya, boleh menggabungkan sholat asar kepada sholat Jumat dengan uzur hujan, kama yajuzu bi uzri safari, sebagaimana boleh juga menjamak ya asar dengan Jumat dengan sebab uzur safar, ya, sebab melakukan perjalanan. In balal matoru, jika hujannya terus masih membasahi a'las saubi, di atas pakaian, wa asfalan na'li, dan di bawah sandal. Kalau memang waktu Jumat itu ya hujannya seandainya kita jalan membasahi pakaian dan membasahi sandal yang kita pakai. Al-wawu bermula wawu bimakna au, maknanya au. Ada yang bilang wawunya mana au, bisa membasahi pakaian atau membasahi sendal yang dipakai. Itu jadi wawunya bermakna au atau, bukan dua, bukan. Ya, pokoknya salah satu. Salah satu, ada yang basah aja. Kalau di jalan bajunya basah, atau di jalan sendalnya basah, itu udah boleh. Enggak mesti hujannya lebat gitu, enggak mesti hujannya lebat. Nah, ini yang dimaksud al-wawu bimakna au. Jadi wawunya maknanya au.
Wa wujidatis syurutus sabiqatu, dan disyaratkan ada syarat-syarat yang sudah lewat fi jam'i takdimi, pada jamak takdim. Nah, jadi artinya syarat-syarat yang terdahulu pada jamak takdim juga ada di sini. Wahiyat tartibu, harus tertib. Jamak takdim itu berarti sholat yang pertama dulu dikerjain, baru sholat yang kedua. Itu namanya tertib. Wa niyatul jam'i, ada niat jamaknya. Dia niatnya di waktu yang pertama menggabung sholat zuhur kepada sholat asar. Terus wal wila'u lagi, berturut-turut. Ya, jadi jangan disela dengan waktu yang lama. Habis sholat zuhur, ya sekedar untuk qomat aja boleh, langsung sholat asar. Nah, itu yang dimaksud wila begitu. Dan ini udah dijelaskan pada tempo yang lalu terkait kita kalau ngerjain sholat takdim, tertib, niat jamak, dan berturut-turut. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan juga sittatu umurin, ada 6 tambahannya. Di samping yang itu tuh saudara, ya tertib, niat jamak, ada wila, ditambahin lagi ada 6 lagi persyaratannya. Jamak takdim fil hador, dengan sebab hujan. Itu ditambahin ada berapa? Ada 6 persyaratan. Al-awwalu, yang pertama syaratnya wujudul matori, itu ada hujan. Jadi hujannya ada pada saat kita lagi sholat jamak takdim tuh, ya hujannya masih ada. Ya kalau hujannya berhenti nggak boleh, namanya dia melaksanakannya uzurnya udah putus. Tuh, jadi syaratnya wujudul matori. Ya, hujannya tetap ada tuh. Adanya hujan. Wa nahwihi, dan seumpamanya fi awalis sholata, ini di awal dari 2 sholat tadi. Liyatahaqqaqal jam'u, supaya terrealisasi, ya menggabung ma'al uzri, disertakan dengan uzur. Tuh. Jadi tetap tuh syarat, ya tentang rukhsahnya disebabkan karena hujan, ya makanya syarat yang pertama wujudul mator, adanya hujan. Wala yakfi, dan tidak cukup wujuduhu, adanya hujan, ail matori, yaitu adanya hujan, fi asna'il ula, di tengah-tengah sholat yang pertama, minhuma, daripada keduanya. Jadi enggak cukup tuh hujan adanya di tengah daripada sholat yang pertama. Jadi dari awal tuh ada, dari awal. Kalau tiba-tiba di awal nggak ada, di tengahnya baru hujan, nggak boleh. Ya, jadi dari awal. Jadi nggak boleh, ya tiba-tiba hujannya di tengah-tengah dari sholat yang pertama. Wasani, yang kedua syaratnya yustaratu aidan, disyaratkan juga wujuduhu indas salami, adanya hujan tuh ketika salam, minal ula, dari sholat yang pertama. Nah, di sholat yang pertama ketika salam tuh assalamualaikum warahmatullah, masih hujan tuh saudara, masih hujan. Kalau hujan udah berhenti, ya nggak boleh. Jadi mulai dari awal, dari takbiratul ihram tuh udah hujan. Nah, ntar syaratnya lagi di mana? Pada waktu salam masih hujan. Jadi berarti hujannya cukup lama nih. Selama sholat masih hujan. Liyatahaqqaqa, supaya nyata ittisalu akhiril ula, bersambung akhir sholat yang pertama, bi awalis saniyati, dengan ya awal sholat yang kedua, fi halil uzri, pada waktu uzur. Kan kalau di salam masih hujan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih hujan. Kan habis itu dia mau nyambung dengan sholat yang kedua. Nah otomatis sholat yang kedua juga posisinya masih apa? Masih hujan. Sawaun, sama saja, istamarral matoru, hujan tuh masih terus,
ba'da zalika setelah itu. Ai wujudul matori adanya hujan awalas salataini di awal daripada dua salat. Wa inda salamil ula dan ketika pada salam salat yang pertama. Amla atau tidak bianin koto al matoru ya bahwasanya hujan itu udah berhenti fi asnail ula di tengah-tengah salat yang pertama, awis saniyati atau di tengah-tengah salat yang kedua, au ba'da salati saniyati atau setelah salat yang kedua. Wala yadurru maka tidak apa-apa in qita'uhu berhentinya hujan fi hadzi salasati pada masalah yang ketiga, wasalisi ya fi hadzi salasati ya pada masalah yang ketiga ini. Jadi artinya ya hujan itu syaratnya pada saat di sholat yang pertama, pada saat takbiratul ihram itu mesti ada hujan. Sebab ini dia jamak ya disebabkan karena hujan. Ya berarti pada saat di takbiratul ihram ada hujan. Nah kemudian pada saat salam sholat yang pertama juga masih ada hujannya. Itu seperti itu. Nah kalau di tengah-tengah sih nggak ada masalah, mau berhenti ke mau enggak. Yang penting di awal, nah pada saat salam tuh masih hujan. Ya, sehingga nanti kalau di salam yang kedua masih hujan, kan untuk melanjutkan sholat yang kedua otomatis itu juga masih nyambung tuh hujannya. Nah seperti itu. Wasalisu syarat yang ketiga imtidadul matori diperpanjang tuh hujan bainas sholataini antara dua sholat. Hujan ya itu diperpanjang antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Makanya tadi salam ya pada sholat yang pertama itu masih hujan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia melaksanakan sholat yang kedua, sholat asar atau sholat isya masih ada hujannya. Itu begitu. Sehingga hujan ya itu imtidad diperpanjang tuh. Warabi'u yang keempat tayakunuhu lahu diyakininya tuh masih hujan. Falau qala maka kalau seandainya ada orang berkata li'akhara kepada orang lain ba'da salamihi setelah salamnya unzur lihatlah halin qata'al mataru aula ya apakah hujan udah berhenti atau belum batala jam'uhu batal ya salat jamaknya. Kenapa? Lisyakki karena ada keraguan-raguan fi sababihi pada sebabnya hujan. Ada orang habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia ada ragu nih, coba lihat, masih hujan gak sih? Nah berarti masih ragu, batal tuh. Ya, jadi yakin bahwa di dalam sholatnya itu masih apa? Masih hujan. Kalau sempat nanya, coba lihat lagi, habis salam tuh sempat nanya, lihat masih hujan enggak? Batal sholatnya. Berarti tadi waktu sholat dia ragu tuh, ini hujan berhenti apa masih? Ini masih hujan apa udah berhenti? Tuh, padahal syaratnya hujan itu mesti ada. Imtidad lagi diperpanjang hujannya dari sholat yang pertama sampai ke sholat yang kedua. Karena memang alasannya itu hujan. Orang itu menggabungkan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua ya disebabkan kena hujan. Ya syaratnya harus ada hujan. Kalau hujan udah berhenti, ya batal sholatnya. Begitu. Wal khamisu kemudian yang kelima syaratnya tuhtassu rukhsatul jam'i ini hanya diistimewakan diberikan izin rukhsah dispensasi menggabungkan dua sholat bil matori dengan sebab hujan bil musalla yaitu bil musalli ya dengan orang yang sholat fi jamaatin ya, jadi syaratnya
ya bahwa ini dapat rukhsah menjamak dengan sebab hujan bagi orang yang sholatnya fi jamaatin, sholat berjamaah di masjid au ghairihi atau lainnya di musholla. Kalau sholatnya di rumah sendirian, ya enggak jamaah, ya kagak boleh. Ya sholat sendirian disebabkan karena hujan di jamaah aja, ya enggak boleh. Jadi syaratnya di masjid atau di musholla. Nanti juga jaraknya antar rumahnya dengan masjid atau dengan musholla itu enggak terlalu dekat. Kalau dekat mah walaupun hujan mah gampang datang juga. Atau enggak menyusahkan. Ya, jauh tapi enak, ada payung, ada mobil yang tidak bisa mengganggu, jalanannya juga enggak rusak dengan sebab hujan. Ya itu kagak boleh begitu. Misalnya kita nih ya pengen ya sholat jamaah di masjid At-Thahiri pas zuhur hujan. Ya, udah jamaah aja dah sama asar, kagak boleh. Karena kita pulang kagak terganggu. Ya. Ntar mau asar walaupun hujan juga nggak terganggu pakai payung. Ya. Ada yang pakai mobil, terus jaraknya dekat lagi, jalan nggak becek. Nah seperti itu. Jadi ini nih karena begitu pentingnya sholat berjamaah. Ya, jadi kalau hujan terus dipulang kagak bisa balik lagi, ya nggak bisa balik lagi karena kondisi jalannya yang becek, licin, susah dah buat berangkat lagi, sehingga akhirnya disolat sendiri di rumah, kan sayang tuh. Nah makanya saat itu tuh dia boleh jamaah supaya nanti asarnya bisa berjamaah juga, isanya bisa berjamaah, makanya digabung. Itu begitu. Nah kalau jalannya ini bagus, ya nggak ada masalah. Habis hujan sama kagak habis hujan biasa aja. Ya itu nggak boleh. Nah itulah yang dikatakan begitu pentingnya sholat berjamaah. Sama seperti orang sholat Idul Fitri hari Jumat dengan sholat Jumat. Itu apabila ada orang udah sholat Idul Fitri dari Jumat, bagaimana sholat Jumatnya? Ya itu kalau memang memenuhi persyaratan, sholat Jumatnya enggak wajib udah. Di antaranya apa syaratnya? Jarak antar rumah dia dengan masjid jauh, sehingga memakan waktu yang cukup lama, capek. Ya sehingga Nabi bilang kalau dia udah Idul Fitrinya di masjid, kalau dipulang lagi, entar balik lagi cukup lama, memakan waktu. Ya, capek, kesian tadi pagi udah ke masjid, masa siangnya ke masjid lagi. Nah, makanya ada alasan, boleh dah kagak sholat Jumat. Tuh begitu. Tapi kalau kita ya nggak ada masalah, ya jadi jangan dibuat alasan, ya malah dibuat alasan supaya dibuat tidur, ya tidur aja dan nggak sholat Jumat. Nah itu, jadi harus tahu kondisinya, kenapa dibolehkan seperti itu. Nah ini juga sama, ya sholat ya kita lakukan secara ya jamak takdim, ya pada saat hujan tuh begitu, ya karena takutnya nanti dia kagak bisa melaksanakan sholat berjamaah pada waktu yang kedua. Ya, zuhur udah bisa jamaah, asar kagak bisa karena sebab hujan. Ya, maghrib udah bisa sholat jamaah, nanti isya dia nggak bisa datang lagi karena hujan. Faktornya begitu tuh, makanya boleh dah dijamaah. Makanya ini yang dibilang yang kelima diistimewakan rukhsah dengan jamaah ini bil mator, dengan sebab hujan bagi orang sholat berjamaah. Ya kalau sholatnya nggak pernah berjamaah bagaimana? Ya nggak perlu dijamaah. Ya, ini untuk mempertahankan sholat berjamaah. Di masjidin, sholatnya di masjid boleh, al ghairi atau lainnya. Kamadrasatin boleh kan orang sholat
di madrasah, ya mungkin kagak ada ya untuk ya digunakan buat masjid di berjamaah di madrasah boleh. Au ribatin atau diribat pondok pesantren misalnya. Au nahwihima atau seumpamanya. Ya, itu masih dibolehkan. Min mawadi'il jamaati, dari tempat-tempat kita sholat berjamaah. Ya, jadi ada orang sholat berjamaah, selama ini belum ada masjid, ya masih dibuatkan sekolah doang. Ada sekolah yang dibuat untuk sholat berjamaah, boleh. Ada pondok yang dibuat untuk sholat berjamaah, karena masjidnya belum ada, boleh. Kemudian syaratnya lagi, ya apalagi di samping pijamaatin, ya sholatnya itu dia selalu kerjakan secara berjamaah. Terus ba'idun min mahallihi, jauh dari tempatnya, urpan menurut kebiasaan. Jadi jarak rumahnya dengan tempat dia sholat berjamaah jauh. Nah kalau jauh kan itu artinya nanti bisa apa? Bisa menyusahkan karena habis hujan, ya jalannya rusak. Kalau sekarang jalan udah gak ada yang rusak, ya. Terus jaraknya nggak terlalu jauh. Wasadisu yang keenam ayyakunal musalli bihaitsu yata'adza. Tuh syarat yang keenam bahwa orang yang sholat itu bisa terganggu. Az-zahibu pergi lil masjid, ke masjid au ghairi atau lainnya min mawadi'il jamaati, dari tempat-tempat berjamaah. Kemudian orang yang sholat nanti dengan sebab hujan merasa terganggu, dia jalannya licin. Ya, kalau kata kita dulu debel, belok, licin, apalagi tuh. Ya, itu yang model-model begitu. Ya, kalau sekarang jalan udah aspal semuanya. Wah, udah nggak ada alasan lagi sekarang, man. Ya. Jadi menuju ke masjid atau lainnya masjid dari tempat-tempat berjamaah itu ya sangat menyusahkan, susah, ta'azzian. Tuh sangat terganggu benar. La yahtamilu adatan, yang tidak bisa dilakukan secara umumnya, bil matori, dengan sebab hujan, fi tariqihi, di jalannya. Dulu kita ingat dulu tuh, masih ada tanjatan Sonono yang dekat Ketupat Laksa. Wah, itu dulu jalan dikit bener, masih merah jalannya. Kalau hujan tuh, kalau kita pakai sepatu aja kita nggak bisa lewat, kita ya angkat tuh sepatu, kita teng-teng. Oh begitu. Motor nggak bisa lewat kalau habis hujan. Nah, tuh, jadi itu yang udah begitu udah susah tuh. Masjidnya jauh. Ya masjid di satu kampung masih ada satu doang, kagak ada lagi. Karena memang penduduknya juga belum terlalu banyak. Nah seperti itu. Akhirnya diputuskan boleh tuh sholat berjamaah, ya karena nanti kalau dipulang udah merepotkan, ya nunggu keringnya lama, harus bisa 1 hari, panas lagi baru kering tuh jalan. Nah itu kondisinya tuh kondisi yang begitu, ya sehingga dibolehkanlah dia untuk ya menggabung jamak takdim, disebabkan karena apa? Karena hujan. Nah kalau zaman sekarang ini udah nggak bisa, Bapak Saudara. Alasan-alasan yang 6 ini kayaknya udah nggak ada lagi. Ya, ini masyakatnya udah nggak ada. Ya, orang hujan sekarang 5 menit bisa jalan lagi langsung. Nggak ada tuh tanda-tanda habis hujan. Ya, kenapa? Kering semuanya, aspal. Ya, nggak terganggu sama sekali, nggak terganggu. Jadi ini ada masyakot. Sekarang masyakotnya udah nggak ada. Li'annal masyakot, karena masyakot innama tujadu hina izin. Ya, itu bisa ditemukan ketika itu. Biasanya masyakotnya setelah hujan. Habis hujan tuh, nah itu tuh masyakotnya. Jalannya susah. Amma iza shalla fi baitihi, adapun apabila orang itu sholat di rumahnya, walau jamaatan, sekalipun berjamaah, au bi musallin, atau au bi musalla, atau di tempat sholat
tapi qaribin dekat dengan rumahnya, la yata'adza fi tariqi ilaihi yang tidak merasa terganggu di jalannya, bil matori dengan sebab hujan, au masya ilaihi fi kannin atau di jalan ya itu pada satu jalan yang memang tidak terganggu, au sallau atau mereka salat furoda dalam keadaan sendiri, walau bil musalla sekalipun di tempat salat musalla, pada jam'a maka tidak boleh dijama lintifa ita'adza bima ya karena ketiadaan yang mengganggu bima adal akhirata pada ya selain yang terakhir, walintifa il jama'ati fiha dan tidak ada berjamaah padanya, walimanit tapaqalahu wujudul matori dan bagi orang-orang yang sudah sepakat baginya adanya hujan, wa huwa bil masjidi yaitu adanya di masjidnya, hujannya udah ada di masjid, ayya jemaah maka boleh dia menggabungkan. Wa illa kalau seandainya tidak lahtaja ila salatil asri maka dia hajat kepada salat asar, awil isya'i atau salat isya fi jama'atin di dalam berjamaah, wa fihi masyaqqatun dan di sini ada masyaqqat fi ruju'ihi kalau dipulang ila baiti ke rumahnya, summa auduhu ilai kemudian dibalik lagi untuk ke masjid ya, au fi iqamati untuk ke tempat tinggalnya ya untuk mengerjakan fil masjidi di masjid. Jadi kalau dipulang nanti untuk datang lagi sholat asar berjamaah atau dia pulang untuk datang lagi untuk sholat isya berjamaah masyaqqat. Nah makanya boleh dah. Udah zuhurnya dijama aja dengan asar, maghribnya dijama saja dengan ya isya, atau isyanya dijama dengan maghrib, ya asarnya dijama dengan zuhur karena hujan. Kalau dipulang mau balik lagi udah susah, menyulitkan, ada masyaqqat. Akhirnya disolat di rumah munfarid, sementara dia selalu berjamaah. Tuh begitu cara pandangnya tuh begitu ya. Jadi jangan gampangin aja, oh ada hujan udah langsung aja jamaah takdim. Jangan begitu. Untuk saat ini di kampung kita kelihatannya tidak memenuhi persyaratan lagi ya, pas banget zuhur hujan lebat ya, kita nggak boleh memutuskan jamaah, kita jamaah takdim aja ya, ntar asar nggak usah kemari lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena posisinya rumah kita sama masjid sama musola dekat, terus habis hujan juga enggak membuat masyaqqat kalau kita datang lagi nanti waktu asar. Nah begitu, sehingga tetap zuhur berjamaah, nanti asar datang lagi berjamaah, maghrib berjamaah, isya tetap datang lagi untuk berjamaah. Tapi kalau seandainya kita menemukan persyaratan-persyaratan ini, boleh aja ya, kita sholat isya dijamak kepada maghrib, sholat asar dijamak kepada zuhur, saat zuhur hujan, saat maghrib hujan. Ini namanya udah memenuhi persyaratan. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan maka tidak dibolehkan, tetap sholatnya seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti baru pas fi sholatil Jumu'ah. Al-Fatihah.